mewajibkan dirinya itu Allah memberi kepada dirinya satu sifat di mana dia memang selalu menerima taubat ketika ada yang meminta diterima taubatnya atau ketika bertaubat. Ada manusia hambanya Allah yang bertaubat, Allah pasti akan menerima taubat. Dan ketika Allah menetapkan untuk dirinya harus menerima taubat itu, dasarnya apa? Dasarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman-teman para pemirsa Sandikala, ini habis sholat asar, kita akan meneruskan membaca tafsir Al-Munir. Kitab ini merupakan buah karya dari Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, salah satu ulama besar di akhir zaman ini. Beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa tiada taranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah mendarmakan hidupnya untuk agama ini. Ada begitu banyak buku-buku yang beliau tulis, dan ini salah satunya adalah Tafsir Al-Munir. Kita akan membaca jilid yang kedua. Ini jilid yang kedua, yaitu tafsir surat An-Nisa ayat ke 17 dan 18. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Halatu qabulit taubah wa waqtiha, keadaan diterimanya taubat, wa waqtiha, dan kapan waktunya bertaubat. Ini judul atau maudhu' dari tafsir ini. Tafsir surat An-Nisa ayat 17-18. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Adapun taubat menjadi kewajiban Allah, kewajiban yang diterapkan oleh beliau sendiri, oleh Allah sendiri. Nanti dijelaskan di Al-Mufradat Al-Lughawiyah ya. Adalah untuk orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk, yaitu maksiat kepada Allah, bijahalatin, karena jahalah. Jahalah itu apa? Saya tidak mengartikan sekarang, karena jahalah ini kebodohan ya. Karena suatu kebodohan. Tapi kebodohan yang dimaksud itu kebodohan apa? Nanti tentu ada dijelaskan. Tsumma yatubuna min qaribin. Kemudian setelah melakukan perbuatan maksiat, orang tersebut bertaubat min qaribin, dalam waktu dekat. Faulaika yatubullahu alaihim, maka orang-orang yang seperti itu Allah menerima taubat mereka. Wa kanallahu aliman hakima, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Walaisatit taubatu, ayat yang ke-18, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffarun ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Walaisat taubatu, dan taubat itu bukanlah untuk lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat kejahatan, keburukan ya, apapun yang berupa maksiat kepada Allah. Hatta apakah sifatnya vertikal maupun horizontal ya. Vertikal kepada Allah, melalaikan kewajiban kepada Allah, juga maksiat, melakukan larangan, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah juga adalah maksiat.
merugikan orang, pokoknya segala urusan sosial yang dilanggar itu juga adalah maksiat gitu ya. Hatta idza hadara ahadahumul mautu, sampai ketika menjelang kematiannya, ketika kematian datang, itu berarti sakaratul maut ya. Qala inni tubtul an, dia baru berkata, aku sekarang bertaubat. Walalladzina yamutuna, taubat juga bukan untuk orang-orang yang yamutun, mereka mati wahum kufar, dan mereka adalah orang-orang kafir. Kafir di sini menutup diri, tidak mau bertaubat, itu juga kafir. Kenapa? Kafir itu artinya menutup diri, menutup hati dari kebenaran yang dipancarkan, yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya dan melalui hadis Rasulullah. Ulaika a'tadna lahum, mereka itulah orang-orang yang kami sudah siapkan, sudah disiapkan. Lahum, bagi mereka, adzaban alima, azab yang pedih. Al-qiraat alaihim wa quri'a alaihum wa hiya qiraat Hamzah ya. Sahabat Hamzah membacanya alaihum, tapi yang lain membacanya alaihim. Tubtul an wa quri'a tubtul an, beda tulisan, nanti saya tayangkan ya ketika video ini saya buat, nanti saya akan tayangkan tulisan ini supaya teman-teman tahu apa bedanya tubtul an yang tertulis di sini dan tubtul an yang merupakan qiraah yang lain, yaitu qiraah Warsh. Al-i'rab bijahalah, di sini tempatnya maudhi'nya atau apa ya, i'rabnya sebagai hal ya, sebagai hal. Walalladzina majrur bil 'athaf ala qawlihi wa laysatit taubatu. Walalladzina wa laysatit taubatu lil ladzina ya'malun. Jadi lil ladzina ini ada lam. Lam itu salah satu huruf jar ya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Nah, tuh ada lam terakhir. Itu huruf jar. Karena ada lilladzina, maka maudhi'nya atau tempatnya dia sebagai di dalam i'rab itu sebagai majrur karena dijarkan dengan huruf lam tadi. Sedangkan wala alladzina, ada wawu di situ, wawu ataf yang artinya dan ya, itu menyebabkan majrur. Wala alladzina ini majrur. Sebenarnya kalau tidak majrur juga tetap alladzina, karena alladzina ini tidak bisa jadi alladzuna kan ya, tetap ya sama nun kan, alladzina ya. Meskipun kalau untuk dua orang alladzani, alladzi satu, alladzani dua orang, artinya sama-sama yang. Alladzi yang tapi satu orang, alladzani yang tapi untuk dua orang, alladzina yang tapi untuk tiga orang atau lebih. Nggak ada alladzuna ya. Jadi mau marfu, mau mansub, mau majrur, tetap alladzina. Tapi kita harus tahu bahwa ini posisinya sebagai alladzina ini sebagai majrur. Karena apa? Karena di depan ada lilladzina, ada posisi majrur, dan di sini ada ataf. Wa taqdiruhu, kira-kira walaisatit taubatu, taubat itu bukanlah lilladzina untuk orang-orang yang amaluna sayyiati, untuk orang-orang yang melakukan maksiat, keburukan, wala, dan orang-orang yang alladzina, yang yamutuna mati wahum kufar, dan mereka adalah dalam keadaan tertutup hatinya, kafir. Al-mufradatul lughawiyah lah ini. Kita akan membaca sampai mufradatul lughawiyah aja dulu ya, atau mungkin munasabah. Innamat taubatu, sesungguhnya taubat itu alallahi, ala itu artinya wajib, alallahi wajib buat Allah ya, atas Allah ya. Di sini dijelaskan yakni maksudnya at-taubatu, taubat allati yang kataba, menetapkan, ala nafsihi, pada dirinya Allah ini. Kata ala nafsihi qabulaha, Allah menetapkan kepada dirinya untuk menerima taubat, bifadlihi, dengan kemurahan Allah. Jadi Allah bukan kemudian seperti kita wajib sholat, bukan seperti itu. Mewajibkan dirinya itu Allah memberi
kepada dirinya satu sifat di mana dia memang selalu menerima taubat ketika ada yang meminta diterima taubatnya atau ketika bertaubat. Ada manusia hambanya Allah yang bertaubat, Allah pasti akan menerima taubat. Dan ketika Allah menetapkan untuk dirinya harus menerima taubat itu, dasarnya apa? Dasarnya bifadlihi, itu karena kemurahan Allah itu sendiri. Asu al-amal al-qabih, yaitu asu di sini yang tadinya saya artikan maksiat ya. Asu adalah al-amal, yaitu amal atau perbuatan, al-qabih yang jelek, yang buruk, awil maksiat atau maksiatnya kan ada sudah dijelaskan maksiat ini. Bijahalatin, bijahalatin karena satu kebodohan. Maksudnya adalah jahilina, orang-orang itu bodoh idza asau rabbahum, ketika mereka bermaksiat kepada Tuhan. Seseorang yang bermaksiat kepada Tuhan itu, kepada Allah itu, orang itu disebut orang bodoh karena seharusnya tidak bermaksiat. Yang kalau mau dianggap pinter ya jangan bermaksiat gitu. Wal muradu bil ini jadi bukan karena pinter ilmu atau gitu ya. Pinter karena bijaksana bukan, tapi ini lebih kepada orang bisa terjerumus kepada kemaksiatan, itu berarti dia bodoh. Wal muradu bil jahalati, maksud dengan yang dimaksud dengan kata bodoh di sini al jahlu, yaitu kebodohan, was safahu, yaitu bodoh juga, bi irtikabi ma la yaliqu bil aqli, bodoh karena dia melakukan irtikab itu melakukan dosa sebenarnya. Irtikab itu ditumpangi gitu loh. Ditumpangi oleh barang, oleh sesuatu, la yaliqu bil aqli. Dikuasai, bukan ditumpangi, dikuasai. Orang yang bodoh al-jahalah di sini adalah orang yang bodoh karena dia kuasai ya oleh sesuatu yang tidak masuk akal. La yaliqu bil aqli, tidak sesuai dengan akal. La adamul ilmi, bukan karena orang itu tidak punya ilmu, sama sekali bukan. Orang itu tahu, orang itu punya ilmu, tapi dia dianggap bodoh. Orang itu pinter apapun, kalau dia maksiat kepada Allah dia akan dianggap bodoh, gitu loh. Wadzalika yakunu, hal itu ada inda tsauratis syahwah. Hal itu terjadi karena orang tersebut dikuasai oleh syahwat. Tidak bisa mengendalikan syahwat, malah dikendalikan oleh syahwat. Awil ghadab, atau dikendalikan oleh kemarahan. Wa kullu man asallah, dan setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, fahuwa jahil, maka dia bisa disebut sebagai seorang yang bodoh. A'tadna hayya'na. A'tadna artinya adalah hayya'na wa a'dadna. Ya, kami siapkan, kami sediakan. Ya, hayya'nya kami siapkan, a'dadna kami siapkan. Al-munasabah, hubungan-hubungan ayat. Asyarallahu ta'ala, Allah memberikan isyarat fil ayatis sabiqati, di dalam ayat sebelumnya, ila anna taubata ila anna taubatal ladzina, bahwa Allah memberikan sebuah isyarat atau menunjuk kepada melalui surat sebelumnya bahwa taubatnya orang-orang yang ataya, orang yang melakukan al-fahisyata, perbuatan zina, tujibu tarkal uqubah wal ani wat ta'nif wa izalatil idza, wajib menghilangkan uqubah, meninggalkan uqubah. Uqubah itu adalah uqubah itu kalau melakukan sesuatu kemudian sanksinya. Uqubah itu sanksi. Jadi cari kosakatanya ini yang kadang-kadang nggak ketemu. Tapi maksudnya itu, uqubah itu sanksi. Wa izalatil idza, dan menghilangkan rasa sakit. Fanasaba ayyubayyina syurut qabuli taubati wa waqtiha, maka fanasaba, maka kemudian di ayat ini yang disampaikan tadi adalah ayat 15-16 ya, berarti ya di ayat 16 bunyinya
ayat 15 wallati ya'tinal fahisata min nisaikum fastashhadu alaihinna arba'atan minkum fa idza syahidu famsikuna fil buyut, dan seterusnya. Tapi karena saya tidak membaca ayat yang ke-15 ini karena bagaimanapun juga hukum terhadap ayat ini sudah dinasah. Ya, hukumnya sudah dinasah dengan ayat yang lain, yaitu ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahid minhuma mi'ata jaldah, ya, seperti itu. Jadi tidak saya baca karena itu. Tapi munasabah tetap ada, bahwa orang-orang yang taubat di antara orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan kotor, perbuatan zina, itu tidak lagi kemudian diberi sanksi di akhirat, ya, tidak disakiti di akhirat. Karena apa? Karena taubat, gitu loh. Jadi karena taubat. Fanasaba, maka Allah menghubungkan ayat yang itu ayyubayyina syuruta qubulit taubah dengan cara menjelaskan syarat-syarat diterimanya taubat wa waqtiha, dan menjelaskan waktunya. Nah, adapun syaratnya seperti apa, waktunya seperti apa, kita akan bahas di dalam video yang selanjutnya atau yang berikutnya. Allahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.